Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu menjaga dan melingkupi kita dan memberkati hidup kita sekalian. Pada malam hari ini kita bersama-sama mendengarkan renungan malam edisi hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022 berdasarkan Nas Amanat Gereja Kalimantan Evangelis. Nas yang akan menjadi bahan perenungan malam kita pada malam hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-43a. Di bawah judul perikop Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Bapak Ibu silakan membaca secara pribadi di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan renungan malam, mari kita berdoa. Selamat malam Bapak Surgawi. Pada malam hari ini kami mau bersyukur. Kami berterima kasih atas kasih Tuhan dalam hidup kami, atas pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kami pada malam hari ini, pada sepanjang hari tadi, hingga kami dapat melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami, semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, pada malam hari ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kami, memperkaya kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami percaya kami semakin melekat di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tema perenungan malam kita pada malam hari ini yaitu mengagumi kuasa Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nas kita pada malam hari ini bercerita tentang pada saat itu Yesus sedang turun dari gunung. Pada nas sebelumnya Yesus dikatakan bahwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Rupanya kedatangan Tuhan Yesus Kristus sangat ditunggu-tunggu. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus sangat dinanti-nantikan ketika Yesus sudah turun dari gunung. Ya. Terlihat pada saat itu orang masih banyak berbondong-bondong untuk menemui Yesus pada saat itu. Ya. Untuk ingin mendengarkan ajaran Tuhan, bahkan memohon juga penyembuhan daripada Tuhan. Pada saat itu di tengah banyaknya orang yang berbondong-bondong ada seorang bapa yang bercerita kepada Yesus Kristus dan memohon penyembuhan yang berasal daripada Tuhan. Yang mengatakan pada ayatnya yang ke-39 hingga ayatnya yang ke-40, Bapak itu bercerita kepada Yesus bahwa anaknya itu diserang oleh roh, ya. Yang pada saat itu anaknya itu bisa mendadak berteriak, dan terkadang juga mulutnya berbusa, dan kemudian sangat menyiksa anak itu, dan seolah-olah tidak ingin berpisah dari anak tunggal atau anak sematawayang dari bapak itu. Betapa sakit hati bapak ini melihat keadaan anaknya, ya, anak yang ia kasihi menderita demikian. Ia pun mengatakan kepada Yesus bahwa ia juga pernah minta bantuan kepada murid-murid Tuhan Yesus Kristus untuk menyembuhkan anak sematawayangnya tersebut. Namun gagal, ya, untuk penyembuhan dan juga pemulihan anak terkasihnya. Hingga pada saat itu ia memohon dengan belas kasihan kepada Yesus supaya Yesus dapat menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh pada saat itu. Ya. Pada saat itu Yesus turun tangan langsung untuk dapat menyembuhkan anaknya. Yesus katakan pada ayatnya yang ke-41, maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Bawa anak itu kemari, katanya. Ya. Yang mempersilahkan orang tuanya membawa anaknya kepada Yesus. Yang katakan, berapa lama lagi aku harus tinggal kepadamu supaya kamu percaya.
Rupanya Bapak Ibu sekalian, murid-murid yang Tuhan Yesus kasih itu hanya mengikuti Tuhan tanpa juga percaya sepenuhnya, belum punya keberanian, ya. Apa yang mereka lakukan masih dengan penuh keraguan-raguan, ya, sehingga pada saat itu mereka masih gagal menemukan kasih itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita alami terkadang membuat kita putus asa, membuat kita sangat panik, membuat kita sangat khawatir dengan keadaan ujian cobaan yang dialami. Ya, terlebih di sini ujian seorang Bapak itu adalah karena anak semata wayangnya kerasukan roh, yang membuat pergumulan Bapak itu sangat tertekan melihat keadaan anaknya, sehingga ia meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sehingga Yesus turun tangan untuk membantu menyembuhkan dan menolong anak yang sedang dalam kerasukan roh itu. Apa yang terjadi? Roh jahat itu keluar dari anak itu, dan Yesus memberikan anak itu kepada orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita ambil sebagai refleksi kehidupan kita? Nah, terkadang Tuhan mengizinkan ujian memang sangat berat dalam hidup kita, supaya kita tetap terus berpengharapan kepadanya, supaya kita tetap terus berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa menjadi orang yang percaya dengan tangguh, tidak dengan setengah hati, supaya kita percaya kepada Yesus tidak hanya setengah hati, tetapi kita percaya kepada Yesus Kristus dengan sepenuh hati, ya, supaya kita tetap taat dan setia percaya kepadanya. Tidak hanya kita mencari Yesus karena hanya ada maunya saja, atau kita cari Tuhan Yesus Kristus hanya untuk menguntungkan kehidupan kita, tetapi kita mau mencari Tuhan Yesus Kristus bahkan dalam keadaan ujian, bahkan di saat keadaan terpuruk pun. Tuhan mau lihat bagaimana kita berusaha. Tuhan mau melihat bagaimana kita senantiasa berserah kepadanya. Keyakinan iman kita bagaimana. Jangan kalau sudah Tuhan tolong kita lalu melupakan Tuhan. Tetapi mari tetap terus ingat firman Tuhan. Mari tetap terus ingat kebaikan Tuhan dalam hidup ini, supaya kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak hanya mendengar, tetapi kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti iman seorang Bapak tadi mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan anak terkasihnya. Kemudian kita percaya kepada Yesus Kristus tidak hanya mengikuti saja seperti itu, tetapi kita perlu juga senantiasa taat dan juga setia kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidup ini. Kita senantiasa mengagumi kuasa Tuhan, karena Tuhan sungguh sangat luar biasa bekerja dan berkarya di dalam hidup kita. Kita mengagumi kuasa Tuhan karena Tuhan sungguh layak untuk dipuji dan disembah. Dan kita yakin dan percaya apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita itu sangat berharga. Bapak Ibu sekalian, apa kuasa Tuhan dalam hidup kita tak ternilai harganya. Oleh sebab itu jangan pernah buang-buang kesempatan yang ada. Mari pergunakan kesempatan yang berharga untuk kita tetap terus dekat dengan Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu semakin percaya. Kami semakin mengagumi kuasa-Mu Tuhan. Kami semakin senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap terus dekat dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Nah, pada malam hari ini Tuhan, kami ingin tidur. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi kami, menjauhkan kami dari kuasa roh kegelapan yang mengganggu kami. Jadi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, bahkan membangunkan kami besok pagi dan kesehatan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami nafas kehidupan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami semangat. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.